Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi berkaitan dengan e-ijazah, saya itu sudah selesai sampai tahap ini ya. Input tanggal cetak atau pengesahan ijazah itu videonya sudah ada. Dan di video ini ada yang komentar. Pak, di saya tidak memenuhi kriteria untuk dibuat SPTJM. Kira-kira itu kenapa ya, Bapak? Terus sama kasusnya. Oke, jadi di WA juga sebenarnya ada yang nanya kasus gitu, tapi sebelumnya, sebelum lanjut ke pembahasannya, saya sampaikan ya bahwa Ngapakpedia itu sudah ngebahas SPTJM ada beberapa, yaitu ini video cara membuat SPTJM e-ijazah, ya sudah, ini cara membuatnya. Kemudian ini cara agar SPTJM e-ijazah disetujui, penjelasannya sudah ada. Kemudian ini SPTJM e-ijazah ditolak, ini langkah yang harus dilakukan. Nah, kalau SPTJM ditolak itu gimana? Terus setelah upload SPTJM OPS harus apa? Nah, ini sudah ada. Ternyata memang betul ya, belum ada video yang ngebahas ini. Ya, jadi ketika membuat SPTJM tidak memenuhi kriteria, yaitu seperti ini maksudnya ya. Di sini saya login dulu ke e-ijazah. Jadi kita coba buka e-ijazahnya dulu. Mungkin yang dimaksud adalah seperti ini, teman-teman. Bentar, kita login. Nah, ini di SPTJM itu di menu DNS ya, kemudian pembuatan SPTJM. Nah, kebetulan SPTJM saya sudah disetujui ya. Jadi ketika kalian mau buat SPTJM itu kan di menu belum disetujui nih bikinnya nih. Kemudian kalian klik buat SPTJM. Nah, di sini kalian masukkan tahun kelulusan, kepala sekolahnya, kelasnya, nomor SK-nya gitu ya. Nomor SK-nya itu dipilih ya. Nah, ternyata muncul seperti ini kan. Anda tidak bisa membuat SPTJM peserta didik dikarenakan tidak terdapat peserta didik yang memenuhi kriteria untuk dibuatkan SPTJM-nya. Itu intinya, teman-teman. Jadi, kasus ini atau masalah ini adalah penjelasannya begini, teman-teman ya. Kita bagi dua dulu layarnya biar enak nanti ngejelasinnya. Nah, gagal membuat SPTJM yang ini pertama ya, SPTJM bisa dibuat ketika, sudah ada siswa yang ditetapkan kelulusannya. Itu yang pertama ya. SPTJM itu bisa dibuat ketika sudah ada siswa yang ditetapkan kelulusannya. Ceknya di mana? Di sini nih. Di menu penetapan kelulusan kita cek. Nah, ternyata saya sudah ada 27 anak nih yang sudah saya tetapkan kelulusan. Berarti poin satu sudah selesai ya. Kemudian selanjutnya ya, SPTJM bisa dibuat ketika sudah input nomor SK kelulusan. Nah, SK kelulusan itu cuma satu ya dalam satu sekolah. Ada di sini nomor 3 nomor SK kelulusan. Nah, ini ya. Di sini saya sudah ada nomor SK-nya juga ya. Kemudian yang ketiga ini yang paling banyak biasanya SPTJM bisa dibuat ketika belum membuat SPTJM untuk siswa yang sudah ditetapkan kelulusannya. Jadi, ya, kalau kalian sudah membuat membuat siswa penetapan kelulusan nih, sudah menetapkan kelulusan, tapi kok nggak bisa buat SPTJM, kemungkinan karena sebelumnya kalian sudah buat SPTJM, seperti saya nih, di pembuatan SPTJM. Di sini, saya itu SPTJM-nya sudah ada, dan bahkan sudah disetujui ini 27 anak. Jadi, 27 anak yang tadi saya luluskan itu sudah masuk ke SPTJM yang sudah disetujui. Sehingga
saya tidak bisa membuat SPTJM lagi. Itu karena semua siswanya sudah di SPTJM kan, gitu teman-teman ya. Jadi ini kalian cek apakah sudah ada SPTJM atau belum. Kalau sudah ada, ya berarti tidak bisa dibuat, gitu teman-teman ya. Nah, misalnya SPTJM yang dibuat yang sudah dibuat itu salah, maka silakan hapus dulu SPTJM, berarti batalkan ya. Batalkan SPTJM, baru buat ulang SPTJM-nya ya. Dengan catatan SPTJM itu belum disetujui dinas. Jadi, SPTJM yang sudah disetujui dinas itu tidak bisa dibatalkan ya, teman-teman. Kalau sudah disetujui ya sudah, berarti tinggal dilanjut. Jadi, buat teman-teman yang gagal membuat SPTJM, pertama, pastikan sudah ada siswa yang diluluskan, kemudian sudah input nomor SK kelulusan, dan pastikan belum buat SPTJM sebelumnya. Ya, SPTJM itu bisa dibuat ketika belum membuat SPTJM untuk siswa yang sudah ditetapkan kelulusannya. Terus, Bang, nah misalnya gini, Bang, kan SPTJM bisa dibuat beberapa kali. Nah, kan ada pertanyaan begitu ya? Ya, benar, jawabannya benar, ya bisa. Tapi, satu data siswa hanya bisa masuk ke satu SPTJM. Berarti maksudnya dibuat beberapa kali gimana, Bang? Jadi, jadi maksudnya gimana? Gitu ya, pertanyaannya ya. Maksudnya begini, maksudnya ya SPTJM dibuat beberapa kali adalah ya jika ada 27 siswa lulus, contoh kasus saya ya. Kemudian yang 2 anak residu sehingga belum diluluskan. Artinya 25 25 anak lulus, duanya perbaikan data dulu. Sehingga SPTJM pertama adalah untuk 25 anak. Ya, jadi ketika saya buat SPTJM pertama itu untuk 25 anak. Kemudian SPTJM kedua untuk 2 anak tersebut ketika sudah dibenarkan datanya dan sudah ditetapkan lulus lagi. Itu teman-teman. Jadi nanti SPTJM-nya ada 2, SPTJM untuk 25 anak dan SPTJM untuk 2 anak yang susulan. Makanya satu anak masuknya ke dalam satu SPTJM. Sehingga banyak kasus teman-teman tidak bisa membuat SPTJM dengan catatan seperti ini, ya merah begini, karena yaitu data siswa yang sudah kalian luluskan itu sudah masuk ke SPTJM yang sudah dibuat sebelumnya, gitu. Atau kalian memang belum meluluskan siswanya sama sekali, sehingga tidak ada data siswa yang akan dimasukkan ke SPTJM. Semoga paham ya teman-teman yang saya jelaskan karena memang agak ribet sedikit sih, butuh pemahaman dan logika ya. Tapi ya, saya rasa saya ngomong dan saya tulis kalian harusnya bisa maksud ya. Semoga maksud dan semoga dapat dipahami intinya ya teman-teman. Nah inilah yang dimaksud SPTJM bisa dibuat beberapa kali ya untuk kondisi khusus. Bukan berarti satu anak sudah di SPTJM kan, SPTJM-nya salah, langsung buat lagi. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus dibatalkan dulu SPTJM yang data siswanya yang salah, misal atau data SPTJM-nya salah, sehingga, dibatalkan baru dibuat ulang, gitu. Itu kalau SPTJM-nya yang salah, gitu, teman-teman ya. Intinya disesuaikan dengan kondisi kalian, seperti apa penyebab SPTJM Anda tidak bisa dibuat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, itu saja penjelasan atau jawaban Ngapakpedia terkait bagaimana teman-teman
gagal membuat SPTJMEI. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.